Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Dalam video kali ini masih bersama ngobrol-ngobrol bersama Habib Hussein Ja'far tentang seputar tentang kurban, yang mana beberapa hari lagi kita akan menjalankan Idul Adha. Oleh karena itu, dalam pertanyaan kali ini tentang seputar kurban. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu apa sih Bib syarat-syarat dan ketentuan hewan kurban itu, dan hewan itu lebih utamanya kambing atau unta atau sapi. Monggo bisa dijelaskan Bib. Iya, tahun lalu saya ditanya, Bib, kurban citah boleh nggak? Karena kan larinya kenceng. Kendaraan kita itu enak. Nah, karena ingat bahwa kurban itu adalah diasosiasikan sebagai kendaraan kita menuju surga. Sehingga tadi buruk sekali orang yang membeli kendaraan duniawi begitu banyak dan begitu keren, beli mobil ini, mobil itu, beli motor ini, motor itu, tapi dia tidak berkurban setiap tahunnya. Berarti dia mengedepankan urusan dunia ketimbang urusan akhirat. Dia yang dikritik dalam surat Al-Munafikun ayat ke-9 tadi. Mengedepankan urusan dunia ketimbang urusan Allah. Kendaraan duniawi dibagusin, tapi kendaraan akhirat nggak punya, kan aneh tuh. Nah, apa saja boleh dikurbankan? Merujuk kepada suratul Hajj ayat 34, maka yang boleh dikurbankan itu hewan ternak. Jadi kambing, baik itu kambing maupun domba, kemudian sapi atau kerbau, dan yang ketiga adalah unta. Untuk kambing atau domba itu nilainya menggugurkan kewajiban satu orang. Untuk sapi dan unta hukumnya menggugurkan kewajiban 7 orang. Kemudian yang kedua syaratnya adalah usia hewan kurban itu sudah cukup. Berapa usia yang cukup? Yang pertama adalah kalau kambing harus sudah memasuki tahun kedua, atau ditandai dengan sudah pernah giginya itu copot. Tapi jangan kemudian nanti kambing saya murah Bib, tapi giginya nggak pernah copot, dan Anda bawa ke dokter gigi untuk dicopot, atau Anda copot sendiri. Konsepnya jadi maksudnya setelah umurnya cukup, yaitu memasuki tahun kedua. Kemudian untuk sapi itu sudah memasuki tahun ketiga. Sedangkan untuk unta, dia sudah memasuki tahun ke-6. Itu menurut para ulama. Dan yang ketiga, hewan kurbannya itu harus sehat. Tidak sedang mengalami sakit, apalagi cacat. Nah, apalagi sekarang ini kan ada yang namanya PMK ya. PMK. Mulut dan kulit. Nah, karena itu disepakati oleh MUI dan Lembaga Bahsul Masail NU Nahdlatul Ulama bahwa hewan yang terkena PMK itu dibagi 2. Kalau ringan, maka dia boleh dikurbankan. Tapi kalau sudah parah, boleh dikurbankan. Nah, apa syaratnya hewan itu disebut sehat? Yang pertama adalah hewan yang tidak buta matanya, baik salah satu dan apalagi keduanya. Kemudian yang kedua, tidak pincang. Nah, kalau PMK nih, kalau sudah pincang berarti nggak boleh udah. Apalagi kalau udah rubuh, nggak boleh. Walaupun rubuhnya di hari H penyembelihan menurut para ulama. Kemudian yang ketiga, dia tidak sedang sakit yang menyebabkan tubuhnya mengurus dan dagingnya rusak. Dan dia tidak boleh dalam kondisi yang sangat kurus berlebihan, dan tidak boleh yang cacat telinga, apalagi hingga gak ada telinganya, itu gak boleh. Kemudian juga yang gak boleh kalau terputus sebagian atau semua ekornya. Nah, itu dihukumi sebagai hewan yang tidak sehat, sehingga tidak diperkenankan untuk dijadikan hewan kurban. Nah, karena itu berhati-hatilah ketika membeli hewan kurban.
Kalau membelinya secara offline bisa dilihat secara langsung, dicek tuh. Kalau memberinya secara online, pastikan ada jaminan bahwa hewan kurban ini sesuai syariat untuk dikurbankan. Ya. Nah ya, jadi kalau kurban perasaan itu memang sesuatu yang wajib dalam kurban. Kurban itu agar memang mendapatkan kemuliaan dari kurban itu, maka memang yang dikurbankan pertama kali itu adalah perasaan kita. Memang perasaan kita. Itu seperti dalam surat Ali Imran ayat 92. Bahwa kata Allah, kamu tidak akan sampai kepada kebaikan yang unggul dan sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Nah, jadi zakat terbaik termasuk kurban, sedekah, semuanya itu kalau yang diberikan adalah harta yang kita cintai. Sehingga harus mengorbankan perasaan kita. Nah, kita kan kadang kalau mau kurban kambing, nyari nih kambing yang paling kurus, paling murah ya, itu dikurbankan. Padahal kata surat Ali Imran 92, kurban itu dan segala bentuk sedekah yang terbaik adalah yang paling kamu cintai. Punya sapi 5 yang paling kamu cintai mana? Ini karena gede, sehat dan lain sebagainya. Itu yang dikurbankan. Punya kambing 3, 1, 2, 3 yang paling bagus yang mana? Yang 3. Saya suka banget yang 3. Itu yang dikurbankan. Jadi memang kurban itu harus kurban perasaan tuh. Gimana hukumnya kalau berkurban secara hutang ya? Jadi hukumnya mengacu kepada beberapa pendapat dari sahabat. Misalnya Imam Sufyan Ats-Tsauri itu mengutip pendapat dari Abu Hatim bahwa Abu Hatim ini pernah hutang untuk beli unta sebagai persembahan dalam kurban dia. Jadi ini yang menyebabkan kemudian diperbolehkan kita utang untuk berkurban. Begitu juga pendapat Syekh Wahbah Zuhaili, salah seorang faqih, ahli fikih kontemporer, dia menyebutkan dalam Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh bahwa diperbolehkan hewan kurban itu dikurbankan dengan cara membelinya secara hutang. Jadi membeli secara hutang itu diperkenankan asalkan memang itu tidak memberatkan bagi dia. Jadi asalkan dia sebenarnya memang mampu berkurban, misalnya cuman kebetulan pas hari raya Idul Adha orang yang harusnya bayar ke dia tapi tertunda, misalnya 2 hari lagi baru mau bayar. Maka kalau tidak sampai memberatkan, sebenarnya dia mampu, maka boleh tuh dengan berhutang. Jadi dengan catatan dia mampu bayar hutangnya. Contohnya sebenarnya logisnya tuh gini. Kita nih sebenarnya mampu berkurban, cuman pas Idul Adha lagi. Kan ada tuh orang pas lagi Idul Adha lagi gak ada duit, ya udah. Maka dia berhutang dulu karena sebenarnya dia mampu untuk mendapatkan dari hewan dari berkurban itu sendiri. Iya, tergantung kemudian menyicil. Kalau dia memang mampu, ya nggak ada masalah. Kalau kalau dipaksakan, maka ingat bahwa hukumnya tetap adalah sunnah, tidak wajib. Wajib itu justru ada menahan diri dari berhutang, karena hutang itu adalah kehinaan, kata Nabi. Waduh. Jadi Allahul Jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Allah itu baik dan menyukai kebaikan. Maka Allah tidak menerima segala bentuk kebaikan yang sumbernya dari hal-hal yang haram. Jadi kebaikan itu harus bersumber dari hal-hal yang halal, dilakukan dengan cara yang halal, dan ditujukan untuk sesuatu yang halal. Tanpa maka tidak sah kebaikan yang kita lakukan. Jadi kalau tidak begitu, boleh gitu. Iya, jangankan untuk berkurban, untuk mencari nafkah saja yang wajib tidak diperbolehkan melalui jalan yang haram. Karena kenapa? Karena ngapain kamu sampai mencari nafkah dari jalan yang haram? Sedangkan kamu memiliki Allah yang telah menjamin nafkah kamu dari jalan yang halal gitu.
Ya, cukup luar biasa, penjelasannya cukup lengkap sekali. Saya bisa menyimpulkan bahwa hewan yang bisa dikurbankan, menurut para ulama sepakat bahwa semua hewan ternak boleh dijadikan untuk kurban, hanya saja ada beberapa pendapat mengenai mana yang lebih utama dari jenis-jenis hewan tersebut. Sebagaimana menurut Imam Malik berpendapat bahwa yang paling utama adalah kambing atau domba, kemudian sapi, lalu onta. Sedangkan menurut Imam Syafi'i berpendapat sebaliknya, yaitu yang paling utama adalah unta, disusul kemudian dengan sapi lalu kambing. Namun yang lebih penting dari itu, seorang yang hendak berkurban harus memperhatikan syarat-syarat dari hewan yang akan disembelihnya. Menurut beberapa ulama, syarat-syarat itu dapat diklarifikasikan, yaitu sesuai dengan usia dan jenis hewan kurban, yaitu pertama ada domba harus mencapai minimal usia 1 tahun lebih atau sudah berganti giginya. Yang kedua yaitu kambing jantan harus mencapai usia minimal 2 tahun atau lebih. Lalu yang ketiga sapi dan kerbau harus mencapai usia minimal 2 tahun lebih. Lalu ada unta yang harus mencapai usia 5 tahun atau lebih. Sebagaimana terdapat dalam kitab Kifayatul Akhyar, yang mana umur hewan berkurban adalah domba yang berumur 6 bulan sampai 1 tahun, dan kambing yang berumur 1 tahun sampai 2 tahun. Dan ada unta yang berumur 5 sampai 6 tahun, lalu sapi yang berumur 2 sampai 3 tahun. Maka tidak sah melaksanakan kurban dengan hewan yang belum memenuhi persyaratan umur sebagaimana yang disebutkan tadi, entah itu unta, sapi maupun kambing. Karena syariat telah menentukan standar minimal umur dari masing-masing jenis hewan kurban yang dimaksud jika belum sampai pada umur yang telah ditentukan, maka tidak sah berkurbannya. Adapun ketentuan kurban, seekor kambing atau domba diperuntukkan untuk 1 orang, sedangkan unta, sapi atau kerbau diperuntukkan untuk berkurban 7 orang. Nah, ketentuan ini dapat disimpulkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah, yang mana bunyinya, kami telah menyembelih kurban bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun Hudaybiyah, yaitu seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Yang mana hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan hadis Muslim, Abu Dawud, dan hadis Tirmizi dan Ibnu Majah. Lalu masuk ke pilihan hewan kurban yang terbaik, yaitu dalam memilih hewan kurban, hendaklah memilih hewan yang paling baik, yang merupakan perbuatan sunnah. Kriteria syarat-syarat hewan tersebut harus dalam kondisi sehat dan tidak cacat. Sedangkan ada 4 macam hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban, sebagaimana menurut hadis sahih yang diriwayatkan oleh hadis Tirmizi dan Abu Dawud, yang mana yang pertama adalah hewan yang matanya tuh jelas-jelas buta atau picek gitu. Terus yang kedua ada ya hewan yang fisiknya jelas-jelas dalam keadaan sakit. Yang ketiga itu kakinya jelas-jelas pincang. Terus yang keempat itu yang hewannya itu badannya kurus, tidak berlemak, tidak gemuk. Akan tetapi ada beberapa cacat hewan yang tidak menghalangi sahnya ibadah kurban, yaitu hewan yang dikebiri dan hewan yang pecah tanduknya. Adapun cacat hewan yang putus telinga atau ekornya tetap tidak sah untuk dijadikan kurban. Hal ini dikarenakan cacat yang pertama tidak mengakibatkan dagingnya itu berkurang, yaitu disebut dengan cacat batin. Sedangkan cacat yang kedua itu mengakibatkan dagingnya itu berkurang atau cacat fisik.
Itu adalah kesimpulan saya dari penjelasan tentang syarat-syarat tentang kurban. Semoga ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.